Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah al-ayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa sayyidil musabba'ina yawmal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudatil ummah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala an-nabiy wa ba'da isra'in urujul lisama'i hatta ra'a an-nabiy rabbah kalama bi ghairi kaifin wa nakhisarin wa tarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Saudara-saudara sidang peringatan Isra wal Mi'raj yang berbahagia, ada tangan-tangan biasa, ada tangan luar biasa. Tangan-tangan biasa itu seperti tangan kita, dia meraba biasa, memegang biasa, rasa dipegang pun biasa. Katakanlah tak ada yang istimewa. Tapi tangan Nabi Isa alaihissalam adalah tangan yang luar biasa, menyentuh orang yang terkena penyakit kulit, lepra, kusta, sembuh seketika itu juga, dan mampu menyembuhkan orang-orang buta hanya dengan meraba. Ada tongkat-tongkat biasa, ada pula tongkat luar biasa. Tongkat-tongkat biasa itu ya tongkat kita, khasiatnya biasa, terbuat dari kayu biasa, tak ada yang istimewa. Tapi tongkat Nabi Musa adalah tongkat yang luar biasa, dilempar jadi ular besar, dipukulkan ke lautan menjadi 12 jalan. Ada perjalanan biasa, ada perjalanan luar biasa. Perjalanan dari sini ke Bandung umpama 6 jam itu biasa. Perjalanan dari sini ke Jakarta 2 jam itu biasa. Keluyuran di malam hari, wakuncar di malam-malam minggu itu juga jalan-jalan biasa. Tapi Isra Mi'raj, perjalanan yang luar biasa, peristiwa yang ajaib, kejadian yang menggemparkan dunia, dan tidak akan ada lagi peristiwa yang luar biasa semacam ini. Bayangkan dan bayangkan saudara-saudara, biasanya dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, perjalanan yang memakan waktu 40 hari 40 malam dengan onta. 2 bulan jalan kaki, belum lagi Mi'raj. Naik dari Masjidil Aqsa Palestina, naik ke langit yang paling tinggi, itu hanya dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam waktu hanya 1 malam. Ba'da salat Isya Rasul jalankan, sebelum salat subuh Rasul dikembalikan. Itulah perjalanan yang luar biasa, yang memang sulit untuk diterima oleh logika. Peristiwa yang memang tidak bisa diukur dengan akal manusia, tapi harus diterima oleh hati nurani yang tertancap imannya. Iman yang dapat percaya, itulah sebabnya masih banyak para sarjana yang belum percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, karena tidak dapat diterima oleh daya nalar manusia. Saudara-saudara, sebenarnya peristiwa serupa pernah terjadi kalau tidak salah di zaman Nabi Sulaiman dahulu. Ketika itu Nabi Sulaiman dengan para tentaranya bersiap menjemput ratu dari negeri Sabah bernama Bilqis. Saat itulah Nabi Sulaiman berkata kepada para tentaranya, wahai para tentaraku yang terdiri dari jin dan manusia, siapakah di antara kalian yang sanggup memindahkan singgasana kerajaan Ratu Bilqis ke tempatku sekarang buruan?
Saat itu juga ada yang mengangkat tangan salah satu tentara dari bangsa jin namanya Abdul Jan, bapaknya jin, seraya berkata, "Wahai Tuan Sulaiman, saya sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke tempat Tuan sekarang juga, sebelum Tuan berdiri dari tempat duduk Tuan." Yang dalam bahasa Al-Qur'annya tepatnya surat An-Naml ayat 39. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wallahu a'lam bil murad. Berkata Ifrit dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu." Kata Nabi Sulaiman, itu kelamaan, keburu dia datang coba yang lainnya yang lebih hebat. Tiba-tiba ada dari golongan manusia yang mengangkat tinggi-tinggi tangannya, "Saya Tuan." "Wahai Tuan Sulaiman, saya sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Tuan mengedipkan mata Tuan." Nah, ini dia baru oke. Ayo buruan, kata Nabi Sulaiman yang dalam bahasa Al-Qur'annya, "Qala alladhi 'indahu minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk." Berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan lakukan dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Quran surat An-Naml ayat 40. Dalam waktu sekejap singgasana yang begitu megah, mewah dan indah dapat dipindahkan oleh seorang manusia yang berilmu tinggi yang bernama Ashib bin Berhaya. Di dalam salah satu tafsir disebutkan Ashib bin Berhaya ketika memindahkan singgasana Ratu Bilqis yang begitu besar, megah dan mewah, yang terdiri dari intan mutiara, konon katanya dari bawah tanah. Makanya di era teknologi modern sekarang ini banyak lahir gedung-gedung di bawah tanah, jalan di bawah tanah, jembatan bawah tanah. Saya yakin betul hasil riset Al-Quran. Kembali ke pokok persoalan, bahwa Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi Muhammad SAW semacam refreshing, katakanlah penghibur hati Nabi, yang saat itu Nabi baru saja ditinggalkan dua orang yang paling dicintainya. Pertama, istri yang paling dicintainya, yang paling setia, bernama Siti Khadijah. Yang kedua, pamannya Abi Thalib yang tercinta. Dalam sejarah Islam, tahun itu disebut dengan Amul Hajan, tahun duka cita. Nabi diperlihatkan keajaiban-keajaiban yang tidak pernah terjadi di bumi. Sebelum Nabi menghadap Sang Khalik, terlebih dahulu Nabi disuruh check up, mengadakan pemeriksaan hati, dada Nabi dioperasi, dan hati Nabi dicuci dengan air Zam-Zam. Dibuanglah penyakit yang namanya syirik, bidik, hasud, dengki, diganti dan diisi dengan ilmu dan hikmah ilahi. Di balik ini ada hikmah yang tersembunyi buat kita semua. Siapapun kita, ketika menghadap Allah, hati ini perlu bersihnya hati, level takwa yang paling tinggi, disebut juga dengan tanzihul qalbi. Jadi kalau Nabi jumpa Allah itu dengan hati yang suci, disebut Isra Mi'raj. Maka kita pun bila ingin jumpa dengan Allah diperlukan hati yang suci, yaitu salat. Itulah yang dimaksud as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Saudara-saudara, Isra adalah perjalanan dari masjid ke masjid, masih di sekitar bumi. Disebut juga dengan hubungan horizontal. Sedangkan Mi'raj dari Masjidil Aqsa Palestina naik ke langit nomor 7, naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Mustawa, puncaknya ke Rafiul Akhdar, satu tempat yang paling tinggi sekali. Di sana terjadi dialog antara Nabi dengan Allah, Zat yang Maha Suci. Dan kata yang meluncur dari mulut Nabi adalah, "Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi." Wahai Tuhanku, kepada Engkau aku punya tujuan, dan kepada Engkau pula aku memohonkan keridhaan. Dari perjalanan Isra Mi'raj itu produk yang didapatkannya adalah salat.
yang sekarang menjadi 5 waktu, di mana sebelumnya adalah 50 waktu. Ini pun berkahnya nasihat dan masukan yang diberikan Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara logika, andaikan Nabi Muhammad tidak bertemu dengan Nabi Musa setelah ia kembali dari Mi'raj, maka bulat-bulat salat yang 50 waktu itu akan diterima mutlak. Ya aja kalau Nabi Muhammad yang melakukannya, jangankan 50 waktu, 100 waktu pun Nabi bisa. Karena Nabi Muhammad level yang berbeda dari manusia-manusia lain. Coba bayangkan kalau kita yang melaksanakan sholat yang 50 waktu, yang 5 waktu aja kita sudah gempor, apalagi yang 100 waktu, wah kagak bisa bangun kita. Kita sudah tawar-menawar, malahan kadang-kadang minta tempo. Alhamdulillah Nabi Muhammad menerima masukan dari seniornya hingga salat yang semulanya 50 waktu menjadi 5 waktu. Menurut kacamata Islam, salat bukan sekadar kewajiban tapi keperluan dan kebutuhan. Artinya, siapa yang perlu Allah salat, berarti yang tidak salat ialah yang tidak perlu Allah dan tidak butuh Allah. Sombongnya orang itu. Dan masih banyak fungsi salat menurut kacamata Islam, diantaranya salat adalah tiangnya agama. Siapa yang melaksanakan salat, ia telah mendirikan agama, dan siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah merobohkan agama. Salat juga nyawa dari amal-amal yang ada. Artinya amal-amal yang dilaksanakan tidak akan bergerak atau mati manakala tidak dimobilisasi oleh salat. Ringkasnya amal-amal lain akan menjadi hidup seakan bernyawa setelah salat menjadi beranak. Malah saat dihisab di mana amal manusia diperhitungkan. Bahkan yang pertama kali dihisab adalah salat. Baik salatnya, baik pula amalan-amalannya. Rusak salatnya, maka rusak pula seluruh amalannya. Selanjutnya, salat adalah kuncinya surga. Siapa yang punya kunci surga, dia akan mudah masuk surga. Konkretnya mari kita baca hadis Nabi ini, as-salatu miftahul jannah. Salat adalah kuncinya surga. Saudara-saudara, kiranya terlalu panjang kalau cerita tentang Isra Mi'raj ini diuraikan. Yang jelas buat saya, mari kita ambil kesimpulan. Pertama, Nabi cukup tabah dan sabar di dalam menghadapi ujian hingga Nabi diangkat ke langit yang tinggi. Ini contoh buat orang-orang yang tabah dan sabar dalam kehidupan. Cepat atau lambat dia akan mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saat Nabi menghadap Tuhannya, Nabi membersihkan dulu hatinya, disucikan dulu hatinya. Ini pun pelajaran buat kita. Setiap akan menghadap Allah, luruskan dulu caranya, diikhlaskan niatnya. Jelasnya, bersihkan dulu badannya, sucikan dulu hatinya. Barulah komunikasi kita akan didengar Allah. Dialah kita setidak-tidaknya diperhatikan Allah. Yang ketiga, kalaupun Nabi Isra Mi'raj mengendarai burak, pesawat super canggih, negeri manapun, pemimpin manapun tidak akan pernah mampu untuk memproduknya. Ini juga hikmah buat kita untuk dapat mengadakan riset di langit, penelitian tentang alam dan cakrawala, tentang bulan dan bintang serta matahari. Di dalam surat Ar-Rahman Allah memberikan tawaran, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wallahu a'lam bil murad. Hai golongan manusia dan jin, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak akan menembusnya melainkan dengan kekuatan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Dari perjalanan Isra, dalam tafsir Tahrir Raji disebut sultan sama dengan kekuatan. Kekuatan adalah ilmu pengetahuan. Selanjutnya, hikmah yang kita dapat dari Isra Mi'raj ini adalah sejauh mana tanggung jawab kita menerima amanah Allah ini sekaligus mampu merawatnya. Sebab siapa yang mampu memelihara salatnya, sesungguhnya salat kan menjadi pembelanya. Dan kesimpulan yang paling akhir,
Isra Mi'raj bukanlah persoalan akal-akalan, tapi persoalan iman, bukan persoalan IQ, tapi persoalan hati. Jangankan cuma satu malam perjalanan Mi'raj, kalau Allah punya mau saja semenit bahkan sedetik saja Allah bisa. Jadi ringkasnya, kalau muaranya dari Allah, kita tinggal menerima dan percaya. Semoga dari peringatan Isra Mi'raj ini membuat perubahan pada diri kita untuk beramal dengan beramal nyata untuk bekal di yaumil jazaa. Saya akan antar ceramah akhir ini dengan sebuah firman Allah yang berbunyi, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ana uridu wa anta turidu wallahu fa'alu lima yurid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.